Di antara deru ombak dan desir angin pesisir Gresik, lahirlah seorang anak dari Wali Agung Sunan Ampel. Namanya Raden Kosim, kelak dikenal sebagai Sunan Derajat. Dari kecil Gisemedia Kudaka menunjukkan kecerdasan dan kepedulian sosial. Tapi panggilan sejatinya belum tiba hingga satu hari, ia berjalan meninggalkan Gresik, menuju tanah dakwahnya di Lamongan. Di sebuah wilayah sepi bernama Paciran, Sunan Derajat mendirikan langgar sederhana. Tapi dakwah bukan hanya tentang pidato dan khutbah. Ia tahu, lapar tak bisa diajak berdiskusi. Maka ia mulai dengan memberi makan, mengobati, daseming suri, menyentuh hati rakyat jelata dengan tindakan, bukan kata-kata. Ajarannya sederhana, wenehono teken marang wong kang wuta, berikan tongkat bagi orang buta. Bagi Sunan Derajat, dakwah bukan hanya urusan akidah, tapi soal membuka mata kemanusiaan. Isu ajarkan Islam melalui empati, tanpa menyinggung adat, tanpa memaksakan syariat. Ia tunjukkan Islam sebagai rahmat. Alih-alih melawan budaya lokal, Sunan Derajat mengadopsinya. Ia ciptakan tembang dan suluk dakwah, menyisipkan nilai-nilai tauhid dalam gamelan dan lagu rakyat. Ilmu iku kelakone kanthi laku, ilmu harus diamalkan. Rakyat menyimak, belajar tanpa merasa digurui. Tapi tak semua senang. Para dukun yang hidup dari ketakutan dan tahayul mulai merasa terganggu. Sunan Derajat tak menentang mereka secara frontal. Ia ajak berdialog, bahkan mengobati lebih banyak dengan ilmu pengobatan dan doa. Lama-lama masyarakat mulai berpaling tanpa kekerasan. Sunan Derajat tak hanya mengajarkan agama, tapi juga kemandirian. Ia ajarkan bercocok tanam, dagang jujur, hingga menulis. Ia menjadikan langgarnya bukan hanya pusat ibadah, tapi pusat pemberdayaan. Islam bukan sekadar ritual, tapi solusi nyata untuk kehidupan. Dari tangannya lahir petuah-petuah bijak yang abadi. Wong kang luhur, wehono pitulung marang sesami. Aja seneng gawe susah lian. Petuah yang bukan hanya jadi kata-kata, tetapi yang hidup dalam hati rakyat, bahkan hingga ratusan tahun kemudian. Sunan Derajat wafat, tapi cahayanya tak pernah padam. Dakwahnya adalah dakwah kemanusiaan, yang membumi tapi menuju langit. Dari desa kecil di Lamongan, ia tunjukkan bahwa jalan menuju Tuhan bisa ditempuh melalui kasih, ilmu dan keteladanan. Sebab sejatinya dakwah yang menyentuh hati tak pernah mati.